Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Putri Kristianda dengan NIM BP 21104210024. Saya berasal dari kelompok 2 mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan kelas B Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas. Kami ditugaskan untuk melakukan praktikum mandiri, di mana tujuan dari praktikum ini untuk memahami dan mengetahui mengenai morfologi, anatomi, dan struktur dari spesimen yang telah ditentukan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua hewan, yaitu dari hewan invertebrata, yaitu moluska atau hewan bertubuh lunak, dan hewan serangga atau insekta. Maka bahan-bahan dan alat yang saya butuhkan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah bahannya dari kelas insekta. Saya menggunakan belalang hijau atau Oxia servile. Belalang hijau atau Oxia servile dari famili Acherididae, ordo Orthoptera, dari filum Arthropoda. Kemudian yang kedua adalah cumi-cumi atau Loligo indica dari famili Lolingidae, kelas Cephalopoda. Kedua spesimen yang saya gunakan adalah spesimen invertebrata atau yang tidak punya tulang belakang. Kemudian alat-alat yang saya gunakan untuk praktikum kali ini adalah, yang pertama, alas berupa talenan untuk cumi-cumi nanti. Kemudian alas untuk insekta atau untuk pada belalang nanti. Kemudian saya menggunakan pisau dapur, gunting biasa, pinset, pen tool untuk menancapkan bagian-bagian tubuhnya nanti, lalu panci atau baki biasa. Baiklah, berikutnya kita akan mengamati mengenai sistem organ, yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah pada cumi-cumi. Pada cumi-cumi, sistem peredaran darahnya ialah sistem peredaran darah tertutup, di mana darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh, jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh juga melalui pembuluh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh juga. Jantung pada cumi-cumi terdiri atas dua, yaitu jantung sistemik dan jantung branchia atau jantung insang. Yang pertama kita akan mengamati jantung sistemik. Pada cumi-cumi jantung sistemiknya berada di sini, yang saya tunjukkan. Nah, yang bulat ini adalah jantung sistemiknya, di mana jantung sistemik ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta anterior, aorta posterior, dan aorta genital. Selanjutnya, darah akan sampai ke arteri kapiler, kemudian kembali ke vena kapiler, dan berkumpul ke vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung insang. Berikutnya adalah jantung insang. Jantung insang pada cumi-cumi berada di bagian pangkal insang. Jadi, seperti yang kita lihat ini adalah insang dari cumi-cumi, insang kiri dan insang kanannya. Nah, di bagian pangkal di sini terdapat seperti bulatan kecil. Seperti bulatan kecil, tidak terlalu jelas karena organ pada cumi-cumi ini dominan berwarna bening atau putih. Intinya jantung insang itu dia kecil dan berada berupa bulat di bagian pangkal insang di sini, seperti yang saya tunjukkan oleh pentul. Jadi dia berada di pangkal di sini, dan satu lagi jantung insang bagian kiri berada di bagian pangkal di sini. Seperti yang saya tunjukkan oleh pentul, sama seperti jantung insang kiri tadi, dia juga berada di pangkal. Jadi, jantung insang kiri dan jantung insang kanan berada terpisah, masing-masing berada di pangkal insang kiri dan juga di pangkal insang kanan. Nah, adapun fungsi dari jantung insang atau jantung branchia ini adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan memompanya ke insang melalui arteri branchial, yaitu pembagian oksigen dari air dan pelepasan karbon dioksida dari insang ke air. Nah, jadi alur dari sistem sirkulasi atau peredaran darah pada cumi-cumi ini, yang pertama tadi adalah darah akan dipompa pada jantung sistemik, di mana darah tadi akan sampai kepada arteri kapiler, kemudian kembali ke vena kapiler dan berkumpul di vena cava.
dan darah tadi akan masuk kembali ke jantung insang, dan di jantung insang ini akan menerima darah dari seluruh tubuh dan memompanya pada insang, sehingga melalui arteri branchial, sehingga Baiklah, berikutnya kita akan mengenal tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada belalang. Sistem peredaran darah pada belalang itu terbuka karena seperti yang telah dijelaskan pada sistem respirasi tadi, sistem sirkulasi pada belalang ini bersifat terbuka karena darah belalang itu selama peredarannya tidak terdapat di dalam pembuluh udara. Darah belalang yang beredar tidak membawa oksigen, tetapi hanya membawa sari makanan karena oksigen tadi telah dibawa oleh sistem trakea. Sistem peredaran darahnya ini terletak di bagian atas pembuluh yang memanjang di atas saluran pencernaannya. Jadi ketika ini adalah saluran pencernaannya, maka saluran sistem peredarannya tadi akan berada di bagian atas di sini tadi. Di sini. Baiklah, untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba mengamatinya pada spesimen langsung. Untuk itu, agar kita bisa melihat sistem peredaran darahnya, maka kita perlu menepikan yang saluran pencernaan ini, agar kita bisa melihat sistem peredaran darahnya. Baiklah, setelah kita mencoba menepikan sistem pencernaan tadi, kita bisa melihat inilah bagian sistem peredaran darah pada tubuh belalang, dan di sini adalah bagian atas yang menjulur, yang memanjang di atas saluran pencernaan pada belalang atau digestifumnya. Jika kita perhatikan, sistem sirkulasi pada belalang itu terdiri atas pembuluh aorta atau bagian di depan. Nah, pembuluh aorta ini terdapat di bagian dekat sefalotoraksnya atau dekat kepalanya. Di bagian depan sini adalah pembuluh aortanya yang memanjang. Di bagian di sini sampai dekat kepala. Kemudian di sini adalah sistem peredaran darahnya sendiri, di mana di bagian tiap-tiap segmen ini ada yang dinamakan dengan jantung ostia. Jadi yang di bagian tiap-tiap segmen ini adalah jantung ostia atau jantung pembuluhnya yang berfungsi untuk memompakan darah. Kemudian di bagian yang melintang seperti ini, inilah yang disebut dengan pembuluh lateralnya. Nah, pembuluh lateral inilah yang fungsinya nanti akan mengalirkan darah langsung ke seluruh jaringan tubuh tanpa adanya pembuluh lainnya lagi. Jadi darah pada jantung ostia tadi akan memompakan darah ke bagian pembuluh atau aorta. Jadi diteruskan ke aorta. Kemudian dari aorta darah dikeluarkan ke jaringan tubuh dan beredar ke seluruh tubuh. Lalu terjadilah pertukaran zat di mana darah akan memberikan sari-sari makanan yang dibawa pada jaringan tubuh dan mengambil kembali sisa metabolisme dari jaringan tubuh. Kemudian darah akan masuk ke jantung pembuluh lagi lewat lubang-lubang halus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem sirkulasi pada belalang. Terima kasih atas perhatiannya.